Bismillah, jas merah jangan melupakan sejarah. Apakah Anda tahu bahwa orang-orang di Nusantara ternyata sudah hidup dalam kemakmuran dan kejayaan, bahkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW? Di era ketika dunia sedang bertransformasi, ada kerajaan di tanah air kita yang begitu makmur, hingga emas dibiarkan tergeletak bertahun-tahun tanpa tersentuh. Bagaimana mungkin sebuah masyarakat bisa begitu jujur dan disiplin, dan apa hubungannya dengan kedatangan pedagang Arab yang diam-diam mulai? Kehidupan spiritual di Nusantara pada masa awal dakwah Nabi Muhammad memiliki latar belakang yang kaya dengan dominasi penganut agama Buddha. Namun, jika kita telusuri akar sejarah kedatangan Islam ke wilayah ini, fakta mengejutkan mulai terungkap. Islam rupanya telah menyentuh tanah Nusantara bahkan sebelum Rasulullah wafat. Bukti-bukti arkeologis dan penelitian para ahli sejarah mendukung pernyataan ini. Dalam buku berjudul Gerilya Salib di Serambi Mekah oleh Rizky Ridiasmara, Pustaka Al-Kautsar 2006, disebutkan bahwa Peter Bellwood, seorang arkeolog dari Australia National University, menemukan jejak perdagangan yang menghubungkan Cina, Indonesia dan Arab jauh sebelum abad ke-5 Masehi, sebuah era ketika Nabi Muhammad belum dilahirkan. Bellwood menyoroti jalur-jalur dagang utama yang berkembang pesat, seperti yang dibuktikan dengan ditemukannya artefak tembikar Cina dan benda-benda perunggu dari dinasti Han di Sumatera Selatan dan Jawa Timur. Sejarawan J.R. Tibbets juga turut memberikan kontribusi penting dalam penelitian ini. Ia meneliti hubungan perdagangan antara pedagang Arab dan Asia Tenggara sebelum era kenabian. Dalam tulisannya, Tibbets menjelaskan bahwa kapal-kapal dari Jazirah Arab sering singgah di Kepulauan Nusantara sebagai bagian dari rute perdagangan mereka menuju Cina. Jalur tersebut membentuk peta perdagangan global yang meliputi 3 wilayah utama, Arab, Nusantara, dan Cina. Menariknya, sekitar tahun 625 Masehi, hanya 15 tahun setelah wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad, di pesisir Sumatera telah ada komunitas Arab Muslim yang hidup damai. Wilayah ini saat itu masih berada di bawah pengaruh kerajaan Sriwijaya. Para pedagang Arab tersebut tidak hanya tinggal sementara, mereka menikahi penduduk lokal, membangun keluarga dan menciptakan perkampungan yang menjadi cikal bakal madrasah serta pesantren pertama di Nusantara. Bahkan, tempat-tempat belajar Al-Quran dan rumah ibadah sederhana pun didirikan di sana. Profesor Hamka, seorang ulama dan sejarawan ternama, memberikan catatan tambahan yang mendukung klaim ini. Ia merujuk pada laporan seorang pengembara asal Cina yang melakukan perjalanan pada tahun 1974 Masehi. Pengembara tersebut mencatat keberadaan sebuah perkampungan Arab di pesisir barat Sumatera, tepatnya di Barus, sebuah kota yang terletak antara Singkil dan Sibolga, atau sekitar 414 km dari Medan. Kota ini merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Sriwijaya sebelum akhirnya masuk ke bawah kendali Kesultanan Aceh Darussalam. Para pedagang Arab di Barus diketahui hidup makmur dan memiliki status sosial yang baik di masyarakat lokal. Temuan ini menurut Hamka merevolusi pandangan tradisional tentang kedatangan Islam ke Indonesia. Penelitian serupa juga telah diverifikasi oleh para sejarawan dunia Islam di Princeton University, Amerika Serikat, yang menegaskan keabsahan fakta-fakta tersebut. Keseluruhan narasi ini menunjukkan bahwa Islam bukanlah agama asing yang datang secara tiba-tiba ke Nusantara. Sebaliknya, Islam tumbuh secara alami melalui interaksi perdagangan, budaya, dan pernikahan lintas bangsa. Jejak-jejak awal komunitas Muslim di tanah air menjadi bukti nyata betapa kuatnya akar Islam di Nusantara jauh sebelum kerajaan-kerajaan Islam besar berdiri. Dalam buku dari Perbendaharaan Lama, Hamka mengungkap sebuah kisah luar biasa dari catatan sejarah Tiongkok. Pada pertengahan abad ke-7 Masehi, sebuah kerajaan bernama Holing berdiri kokoh di wilayah Choupo, dipimpin oleh seorang ratu legendaris bernama Simo. Kerajaan ini menjadi sorotan dunia karena keamanan dan kemakmurannya yang hampir mustahil untuk masa itu. Seorang penulis sejarah Tiongkok melukiskan betapa subur tanah Holing dengan ladang padi yang gelimpah dan upacara kerajaan yang berlangsung hikmat.